Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 595 sampai dengan 597 ini milikmu. Sementara itu, anggota keluarga Carmine, termasuk Nyonya Besar Andrea menatap dengan mata yang terbelalak dan penuh dengan kejutan. Terutama Alisa. Dia menutup mulut dengan satu tangan dan ekspresinya seperti ketemu hantu. Saat ini, Kenneth yang tidak begitu tertarik dengan uang, serta Abigail juga tertegun. Sungguh terlalu kaya, kan? Orang menghitung uang per juta, tetapi di sisi Peter malah langsung menghitung per kota. Ini bukan lagi masalah kaya. Ini adalah sangat kaya, super kaya. Astaga, Dano, coba kamu cubit aku, cepat. Apa aku sedang bermimpi? Si Peter ini, orang semacam apa yang telah hadir di keluarga kita? Kedua kaki Alisa bergetar dan bersandar pada Kenneth. Ini sama. Jantung Kenneth juga berdebar-debar. Selama ini dia tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Tuan Peter, mahar sudah dikemukakan. Oscar melangkah maju dan melapor pada Peter dengan hormat. Saat ini, 100 pria gagah berbaju hitam berdiri di depan panggung dengan rapi. Setiap orang menopang kotak kata sandi dengan satu tangan dan satu tangan lainnya menopang penutup kotak. Di dalam kotak adalah uang kertas berwarna merah yang tersusun rapi. 100 kotak uang kertas tunai berkumpul bersama, seolah-olah sebuah lautan berwarna merah yang luas. Sangat menakjubkan dan menarik perhatian. Peter dari keluarga Gunawan sudah lama mencinta Abigail. Hari ini, secara khusus mengantarkan mahar sebesar 100 miliar untuk menunjukkan keikhlasanku. Kata-kata Peter membuat semua orang dalam aula bengong lagi. 100 miliar. Benar saja, 100 miliar. Namun, Peter malah bilang 100 miliar hanya untuk menunjukkan keikhlasan. Jika bukan untuk menunjukkan keikhlasan, berapa banyak yang akan dia berikan? Semua orang sama sekali tidak berani membayangkannya. Sebab, orang yang dapat mengeluarkan uang 100 miliar dengan mudah pasti tidak sederhana. Juga sama sekali tidak perlu berbual di depan mereka. Siapa yang berani untuk merenungkan keberadaan yang begitu mengerikan? Tuan Carlo, bagaimana? Bagaimana dengan kita? Kenneth menelan air liur lagi, lalu menoleh ke arah Carlo sambil bertanya dengan suara kecil. Namun, Carlo malah tidak berkata-kata. Jika hari ini Peter juga mengeluarkan uang sebanyak 20 miliar, dia tidak akan terbawa perasaan. Sebab, keluarga Nilo tidak hanya kaya, juga memiliki koneksi dan kekuasaan di kota Mandala. Sebab itu, sama-sama 20 miliar, tentu saja bobot Carlo lebih berat. Namun, uang yang dikeluarkan oleh Peter tidak bukan 20 miliar, melainkan 100 miliar. Angka ini sebanyak 5 kali lipat dari uang yang dikeluarkan oleh Carlo. Bagaimana membandingkan dengannya? Dia hendak saja mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendominasi Peter. Namun, keluarga mereka juga tidak dapat mengeluarkan uang sebanyak itu dalam sekejap. Sebab itu, hari ini dia telah kalah telak. Sekali lagi kalah pada Peter di depan semua orang. Sekarang perlu melihat bagaimana keputusan Nyonya Besar Andrea dan keluarga Carmine. Peter, apa tidak bermasalah untuk meminjam uang sebanyak ini dari bank? Kenneth mengerutkan kening beberapa lama, lalu mendengus. Kamu juga boleh mencoba untuk meminjam uang sebanyak 40 miliar. Kata-kata Peter yang tanpa belas kasih langsung membuat Kenneth bungkam. Para tokoh terkemuka di bawah panggung juga mengangguk secara diam-diam. Meskipun uang ini benar-benar pinjaman Peter dari bank, juga suatu kemampuan dari Peter. Sebab, nominal sebesar 100 miliar tidak bisa dipinjam oleh sembarang orang. Maka itu, Kenneth ingin memfitnah Peter dengan cara seperti ini sama sekali tidak berguna. Nyonya, apa uang ini cukup? Peter perlahan menolehkan kepala, melirik Nyonya Besar Andrea. Nyonya Besar Andrea menggerakkan mulut, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. 100 miliar. Uang tunai lagi.
Ini memang terlalu mengejutkan. Belum tentu uang asli, kan? Janet mengerutkan kening sambil mendengus. Kata-kata ini telah mengingatkan Nyonya Besar Andrea. Bagaimana kalau uang yang diberikan oleh Peter bukan uang asli? Sebab, dana 100 miliar ini benar-benar terlalu banyak. Saking banyaknya membuat orang terasa sangat tidak nyata. Maka itu, tidak heran kalau mencurigainya. Silakan mengeceknya. Oscar segera menunjuk ke arah 100 pria gagah berbaju hitam itu. Di bawah pandangan semua orang, keluarga Carmine benar-benar mencari seseorang pergi mengeceknya. Setelah serangkaian pengecekan, pria paruh baya ini berkata dengan nada bergetar, semuanya uang kertas asli. Uang tunai 100 miliar semuanya uang kertas asli. Kali ini, tiada yang berkata-kata lagi. Janet juga terdiam. Termasuk orang-orang dari keluarga Carmine. Semuanya menunggu keputusan Nyonya Besar Andrea dengan diam. Namun, sekarang Nyonya Besar Andrea sama sekali tidak bisa menemukan alasan untuk menolak Peter. Sebelumnya dia yang berkata bahwa jika Peter mampu mengeluarkan uang 20 miliar, dia tidak akan melarang Abigail lagi. Sekarang, Peter langsung mengeluarkan 100 miliar. Bagaimana bisa dia ingkar janji? Abigail, asalkan kamu mengangguk, semua ini akan menjadi milikmu. Peter sama sekali tidak menghiraukan Nyonya Besar Andrea, melainkan bertanya pada Abigail dengan tersenyum. Saat ini, sekujur tubuh Abigail mematung di tempat. Kedua telapak tangannya terletak di bagian bawah perut dan terus berputar. Dia telah bekerja selama lebih dari 2 tahun di cabang perusahaan keluarga Carmine. Akhir-akhir ini pun menduduki jabatan sebagai manajer. Sebab itu, seharusnya dia tidak akan demam panggung dan merasa gugup. Namun, saat ini dia benar-benar agak kewalahan atas semua yang dilakukan oleh Peter. Kamu masih belum pulih. Kamu sangat bodoh. Kamu tetap orang bodoh itu. Mata Abigail berkaca-kaca dan tiba-tiba berkata seperti itu. Sementara Peter malah tersenyum. Sama kali tidak peduli. Padahal kamu tidak perlu berbuat seperti ini. Aku sudah mengusir kamu secara pribadi. Kamu kaya dan sudah pulih. Kamu bisa hidup dengan sangat baik. Kenapa kamu patah balik? Memang apa? Kalau kamu bukan bodoh. Saat tengah berbicara, Abigail mulai meneteskan air mata. Ada rasa terharu, rasa bersalah, juga rasa sedih. Berbagai perasaan bercampur aduk. Kalau begitu, apa kamu rela bersama dengan orang bodoh? Peter perlahan membalikkan badan dan bertatapan dengan Abigail. Aku. Abigail terdiam selama beberapa detik, lalu perlahan mendongak dan menatap Peter dengan sangat serius. Aku rela. Nada bicaranya sangatlah tegas. Sret. Peter mengulurkan tangan dan merangkul Abigail ke dalam pelukannya. Saat ini, Abigail hanya merasa pusing seketika, benar-benar pusing. Ini pertama kali dia berpelukan dengan Peter yang berdiri. Dia merasakan lengan Peter yang begitu kuat. Sesuatu yang bernama kenyamanan sedang tumbuh dalam hatinya. Wanita murahan, wanita murahan. Sungguh tidak tahu malu. Carlo menggertakkan gigi dan tidak berhenti mengumpat dalam hatinya. Dia tidak bisa tinggal di tempat ini lagi untuk lebih lama. Dia langsung berbalik keluar dari pintu belakang. Di sisi lain, semua orang dari keluarga Carmine juga menunjukkan ekspresi aneh. Sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Plak, plak. Tiba-tiba, ada orang di bawah panggung bertepuk tangan. Selanjutnya, semakin banyak orang yang bertepuk tangan tanpa henti. Mengucapkan selamat terhadap 2 orang yang berpelukan. Mereka tersentuh dari lubuk hati terhadap perasaan antara Peter dan Abigail. Suara tepuk tangan yang riuh. Tatapan semua orang terpaku pada mereka berdua. Mereka seperti pasangan yang bernasib buruk. Setelah mengalami berbagai ujian, akhirnya bisa bersama di bawah kesaksian sekian banyak orang. Kenneth ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihalang oleh Nyonya Besar Andrea. Saat ini, Carlo sudah meninggalkan tempat. Jelas dia sudah mengalah. Jika keluarga Carmine masih juga tidak tahu diri dan terus berdebat dengan Peter, keluarga Carmine hanya akan mempermalukan diri sendiri.
Sebab itu, mereka hanya bisa menerima hasil saat ini. Peter dan Abigail tidak menghiraukan suara orang lain. Saat ini, dalam hati mereka hanya ada sesama mereka. Dalam pelukan juga hanya ada sesama mereka. Abigail mengenakan pakaian mewah, sedangkan Peter mengenakan setelan jas berwarna hitam buatan tangan. Pria yang tampan dan wanita yang cantik, sangatlah serasi. Oscar di bawah panggung pun bertepuk tangan secara diam-diam dan mengeluh dalam hatinya. Mengeluhkan perubahan yang Peter lakukan demi Abigail. Saat mengenakan seragam Panglima Bantang 9, Peter adalah dewa perang tak terkalahkan di medan perang. Saat mengenakan setelan jas, dia adalah pemimpin di balik perusahaan Lipon, orang super kaya di kalangan bisnis kota Mandala. Namun, saat ini dia hanya ingin menjadi pria Abigail. Tentu saja Oscar mengucapkan selamat dengan tulus. Terkait hal keluarga Carmine merekrut menantu sudah selesai. Berbagai tamu juga pada meninggalkan tempat. Oscar menjaga pintu secara pribadi, mengantar para tamu pulang. Selain itu, dia juga mengobrol bersama mereka. Mengenai apa yang mereka bicarakan, mungkin hanya Oscar dan orang-orang itu yang tahu. Perasaan para tokoh terkemuka dari kota Mandala yang hadir ini bercampur aduk. Hari ini, akhirnya mereka mengenali calon menantu yang terkenal dari keluarga Carmine ini. Orang bodoh yang cacat pada 2 tahun yang lalu tiba-tiba berubah menjadi tokoh besar yang begitu hebat. Dalam sekejap, langsung mengeluarkan uang tunai sebesar ratusan miliar. Betapa besarnya kekuatan ekonomi ini. Mereka tidak perlu tahu bagaimana cara Peter mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Mereka hanya perlu tahu bahwa Peter yang sekarang bukan lagi Peter yang cacat pada masa lalu. Tiada orang yang berani mengejeknya lagi. Sebaliknya, masih banyak orang yang berpikir untuk menyanjung Peter. Bagaimanapun, baik di tempat maupun bidang apapun, orang yang berkemampuan selalu bisa mendapat penghormatan dengan mudah. Di dalam kalangan bisnis, standar untuk mengukur kemampuan adalah skala bisnis. Dengan kata lain, yaitu uang. Peter dapat mengeluarkan uang tunai sebanyak ratusan miliar. Kemampuan ini sudah mendapat pengakuan dari mereka, bahkan cukup untuk mendapat penghormatan dari mereka. Bagi yang mampu mendirikan perusahaan sendiri, bukanlah orang bodoh. Sudah banyak orang yang berencana mencari kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Peter. Namun, terdapat sebagian orang malah merasa sangat takut. Sebelumnya karena arahan dari Carlo, mereka bilang Abigail adalah sepatu usang di depan semua orang. Carlo tidak berbohong pada mereka. Nyonya besar Andrea memang tidak memarahi mereka. Namun, siapa akan terpikir bahwa Peter akan tiba-tiba muncul? Selain itu, Peter sudah mengatakannya di depan semua orang bahwa dia akan mencari mereka. Awalnya, mereka tidak begitu pusing, karena mereka tahu bahwa Peter adalah orang yang tidak berguna. Namun, penampilan Peter hari ini membuat mereka berubah pikiran. Dia mengeluarkan uang kertas tunai sebanyak 100 miliar dalam sekejap. Apakah hal ini bisa dilakukan oleh orang biasa? Mereka bisa mengabaikan ancaman dari orang biasa. Namun, mereka tidak mampu menyinggung seorang yang dapat mengeluarkan uang 100 miliar dengan mudah. Kali ini, kita telah dicelakai oleh keluarga Carmine. Orang-orang ini berkumpul dan berdiskusi sebentar, lalu langsung bergegas ke perusahaan keluarga Nilo. Mesti menyuruh Carlo untuk membantu mereka menyelesaikan hal ini. Saat ini, berbagai media berita di kota Mandala sudah lama menunggu di sekeliling hotel. Media-media seperti mereka memang mencari nafkah dari berita, sehingga terhadap hal keluarga Carmine merekrut menantu yang menjadi sorotan semacam ini, tentu saja tidak akan mereka lewatkan. Namun, keluarga Carmine tidak berencana terlalu heboh, sehingga mereka sama sekali tidak boleh masuk. Meskipun tidak boleh masuk ke dalam hotel, orang-orang ini tidak meninggalkan hotel, melainkan menunggu di sekelilingnya. Mereka justru ingin menunggu setelah acara selesai, lalu mereka mendapatkan sebuah hasil. Namun,
Para tokoh terkemuka dari kota Mandala yang keluar dari hotel bahkan sama sekali tidak melirik orang-orang itu dan menaiki mobil masing-masing, lalu pulang dengan segera. Sama sekali tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk berwawancara. Namun, terdapat seorang bos dari perusahaan grup yang dikepung oleh para wartawan. Selanjutnya, mereka menghujani dengan setumpuk pertanyaan. Pria parubaya ini malah agak mengerutkan kening dan berjalan ke arah mobilnya tanpa jeda. Barusan tadi, saat Oscar mengantar tamu di depan pintu sudah berkata pada mereka. Meskipun Oscar tidak mengatakannya, mereka juga tidak akan membocorkan kejadian hari ini sedikit pun. Mereka bisa menduduki posisi sekarang. Tandanya setiap dari mereka bukanlah orang bodoh. Mereka sangat jelas dengan apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak seharusnya dikatakan. Selain itu, terkait masalah Peter hari ini telah melibatkan keluarga Nilo. Apakah ingin memberitahu para wartawan ini bahwa Tuan Carlo dari keluarga Nilo kalah sama Peter? Bukankah sedang mempermalukan keluarga Nilo? Sebab itu, lebih tiada orang akan mengatakan sesuatu pada mereka. Minggir, minggir. Beberapa pengawal parubaya berbaju hitam mendorong para wartawan itu secara paksa, lalu melindungi bos mereka menaiki mobil. Bos-bos lainnya juga sama, masing-masing menaiki mobil dan pergi dengan segera. Terakhir, para wartawan yang menunggu di luar ini tak kunjung mendapat informasi sedikit pun. Kali ini, mereka semua bengong. Sepertinya ada yang tidak beres dengan hal ini. Masalah keluarga Carmine termasuk sebuah berita baik. Jika berhasil merekrut menantu, setiap media berita pasti akan berebut untuk menyiarkannya dan mengucapkan selamat. Bagaimanapun, keluarga Carmine masih sangat bermartabat di kota Mandala. Namun, kenapa saat ini tidak ada orang yang ingin mengatakan hal baik semacam ini? Melihat ekspresi para tokoh terkemuka di kota Mandala, sepertinya sedang menghindari secara sengaja. Dalam situasi seperti ini, benar-benar membuat para wartawan ini merasa sangat terkejut. Apa mungkin terjadi kecelakaan tertentu? Hari ini juga kedatangan beberapa orang yang tidak mereka kenali. Mungkin saja benar-benar terjadi suatu kecelakaan. Berarti keluarga Carmine gagal merekrut menantu. Tidak mungkin, Abigail begitu cantik, pasti banyak orang yang merebutnya. Banyak orang yang berkumpul bersama. Mereka pada menebak apa yang terjadi. Namun, tebakan tetap hanya tebakan. Mereka sama sekali tidak mendapat informasi yang bernilai. Dengan rasa penasaran, para wartawan ini terus menunggu. Sebab, hingga sekarang, anggota keluarga Carmine masih belum keluar. Mereka berencana menunggu setelah anggota keluarga Carmine keluar, baru melakukan wawancara lagi. Bagaimanapun, keluarga Carmine adalah pihak yang terlibat dalam kejadian hari ini. Mereka pasti tidak bisa menghindarinya. Saat ini, di dalam Andros Lakeside Hotel, seluruh aula hanya tersisa semua anggota keluarga Carmine dan Peter. Hanya saja mereka semua dalam kondisi diam. Sama sekali tidak ada yang berbicara. Abigail, biar aku antar kamu pulang ke rumah. Peter menggenggam telapak tangan Abigail dan berkata dengan nada lembut. Baik. Abigail mengangguk ringan. Saat ini, hatinya sudah sepenuhnya ditaklukkan oleh Peter. Konon kata, setelah kehilangan baru tahu menghargai. Sekarang Abigail telah memahami kata-kata ini lebih mendalam. Dalam periode waktu Peter diusir dari keluarga Carmine, Abigail selalu termenung dan tidak doyan makan maupun minum. Sebab itu, sekarang Peter bisa patah balik membuat dia sangat tidak mudah. Selain itu, dia juga akan lebih menghargainya. Sebelum pulang, Abigail menatap semua anggota keluarga Carmine. Meskipun tidak berbicara, dalam hatinya telah membuat keputusan. Mulai saat ini, dia tidak akan hidup demi keluarga Carmine. Dia ingin hidup demi Peter dan dirinya. Kini, kedudukan Peter di dalam hatinya telah menggantikan keluarga Carmine. Abigail bukan orang bodoh. Semua anggota keluarga Carmine menganggap dia sebagai suatu pegangan yang bisa dipergunakan. Hanya Peter yang memperlakukannya dengan baik tanpa motif apapun.
Bagaimana mungkin dia tidak bisa menilainya? Nenek, ayo kita pulang. Kalian juga cepat-cepat istirahat saja. Demi kegiatan hari ini, kalian telah menguras pikiran. Pasti juga letih. Sindiran Abigail membuat wajah Nyonya Besar Andrea dan yang lainnya merah tersipu. Ayo. Peter menarik telapak tangan Abigail, langsung berjalan keluar. Sementara itu, 100 pria gagah berbaju hitam itu malah segera menutup kotak kata sandi, lalu menyusuli Peter dan Abigail. Bukannya itu mahar. Kenneth berdeham, lalu melarang mereka dengan tidak malu. Sementara itu, anggota keluarga Carmine lainnya juga tidak tahan mengangguk. Mereka tidak ingin kehilangan uang 100 miliar ini. Paman, apa hubungan maharku dengan kamu? Tidak menunggu Peter buka suara, Abigail perlahan membalikkan badan dan bertanya pada Kenneth.